Ada dewean nggak apa-apa? Nggak apa-apa, it's okay. Aman ya? Kan sana. Saya siapkan secara Ada. Sini nggak bisa. Halo, assalamualaikum. Selamat datang Kak Kim Kim. Selamat datang siapa nih? Muhammad Akif Muhammad. Kita akan mulai. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya guys. Ada katanya atas nama Afni tadi. Nur Afni. Kenapa? Sudah aktif kah? Yang katanya udah aktif semua. Nur Afni nggak ada. Di grup nggak? Bukan. Di sini kan. Nur Afni. Nggak ada lagi Nur Afni. Hah? Selamat datang, ini darinya abang atau kakak Nyontelak Tapi sama kayaknya yang datang udah aktif semua. A. Kakak atau abang A. Cek amannya. Abang A atau kakak A. Hari ini kalau ada mau tanya-tanya boleh ya kak ya, diisikan di kolom chatnya. Kak Mardava RPEL 5. Ya, selamat bergabung di sini. Ada siapa lagi? Ada Bang Sube. Terus ada Kak Ernawati, Isril, Asabil dan Zimus. Ya, halo Zimus. Halo semuanya. Kemudian ada dari Asabil. Halo Sis Aida. Halo juga Dek Zimus. Apa Dek Zimus? Oke, kita buka aja ya pembahasan kita hari ini. Selamat datang yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai live lagi ya. Hari ini temanya tentang mobile JKN atau tentang apapun lah yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Ini pertanyaan pertama dari Abang Sube. Kak, kalau pindah Vaskes hari ini apa langsung berlaku awal bulan depan atau nunggu bulan selanjutnya? Jadi untuk setiap perpindahan Vaskes itu dia akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau Abang datang hari ini, pas kali hari ini tanggal 30, itu tanggal 1 bulan depan Bang Sube baru aktifnya. Jadi kalau misalnya Abang pindah Vaskes itu datang ke kantor nanti tanggal 1 November misalnya, nah itu aktif Vaskes barunya itu di 1 bulan Desember. Jadi dia setiap tanggal 1. Seperti itu Bang Sube. Jadi perpindahan Vaskes itu selalu aktifnya di tanggal 1 ya. Oke. Kak, tolong mobil JKN. Sebentar kita baca dari atas dulu ya. Oke, ini selanjutnya dari Kak A. Kak, tolong mobil JKN nggak bisa login, gimana caranya ya Kak? Waktu kakak login, apa notifikasi yang muncul? Apakah akun sudah terdaftar?
atau bagaimana? Kalau akun sudah terdaftar itu artinya kakak sebelumnya sudah pernah login aplikasi. Nah, silahkan kakak pilih menu masuk dan masukkan passwordnya yang sudah kakak set di awal kemarin itu. Tapi kalau lupa passwordnya apa, kakak pilih menunya itu lupa password. Itu ada di bagian menu masuk. Waktu kita masuk itu di bagian bawah ada kecil tulisannya di bawah itu lupa password. Nanti kakak klik lupa password, kemudian kakak masukkan nomor NIK atau nomor KTP. Selanjutnya nanti akan dihubungkan dengan untuk dikirimkan kode OTP melalui email atau nomor HP ya. Nah, jadi kuncinya kalau kita lupa password itu ada di email atau di nomor HP-nya. Nah, biasanya itu nggak bisa lupa password, kode OTP-nya nggak bisa terkirim karena nomor HP atau emailnya itu nggak sesuai. Jadi bagaimana caranya? Kita sesuaikan dulu nomor HP dan emailnya. Bagaimana caranya? Nah, penyesuaian nomor HP dan email ini itu bisa dilakukan di kanal non tatap muka kita atau nggak perlu datang ke kantor nih. Jadi bisa akses di nomor WA Pandawa kita di 0811 8165 165. Oh Kak, ribet kali Pandawa itu Kak. Kakak-kakak bisa, kalau kami di wilayah KC Melabuh ya, ada di bagian Aceh Barat Melabuh, kemudian Simelu, Aceh Jaya, kemudian Abdia, Aceh Barat Daya, itu bisa melalui Puskesmas. Nanti Puskesmas akan menginputnya ke aplikasi SIPP untuk permintaan perubahan nomor HP. Atau juga kalau di Aceh Barat ini ada BPJS online ya, jadi memang ini difasilitasi oleh pihak Puskesmas, nanti dihubungkan Zoom dan akan langsung berbicara dengan petugasnya. Seperti itu. Kakak siapa tadi yang bertanya? KA ya, KA. Nomor HP-nya udah dipakai katanya. Ya, kalau nomor HP-nya udah dipakai itu memang harus divalidasi ulang oleh petugasnya Kak. Jadi memang harus diupdate dulu. Bisa jadi nomor HP kakak itu sudah terdata di anggota keluarga yang lain. Mungkin dulu-dulu pernah ketika mengurus BPJS siapa entah gitu, jadi perwakilan menggunakan nomor HP. Jadi nomor HP kakak itu yang sudah digunakan orang itu akan kita hapus dulu. Seperti itu teknisnya. Kemudian kita validkan tunggal nomor kakak hanya ada di data kakak. Dan itu memang memerlukan intervensi dari petugas yang ada di loket. Nah, sehingga memang pengajuannya itu melalui Pandawa bisa atau melalui Puskesmas ya. Kalau kami di Aceh Barat ini melalui SIPP Puskesmas, ataupun mungkin bisa langsung datang ke kantor. Nah, tapi kalau di rumah sakit itu melalui rumah sakit juga bisa ya, karena ada petugas Duta Mobile JKN-nya di sana. Demikian KA. Jadi solusi dari KA ini adalah nomor HP-nya kita tunggalkan dulu ya Kak ya. Jadi harus diupdate memang oleh petugas yang ada di kantor. Kemudian dari ada Abang Z, Kak, kalau persyaratan mandiri apa-apa aja? Persyaratan mandiri itu dia yang pertama itu KK tentunya, kemudian buku rekening, kemudian juga KTP pemilik rekening ya. Nah, buku rekening dan KTP pemilik rekening ini nanti akan kita teruskan ke pihak banknya untuk dilakukan pendebetan. Dan satu lagi persyaratannya adalah formulir auto debit ya yang sudah ditandatangan di atas materai 10.000. Demikian. Ya, jadi pendaftaran mandiri juga bisa diakses di Pandawa juga bisa ya Abang Zia di nomor 0811 8165 165. Cuma ini nggak bisa kita sematkan nomornya karena biasanya kalau kita sematkan nomor nanti di ban. Oke, selanjutnya dari mana tadi? Kaila Khairunis dari BPU pindah ke PBI, gimana caranya? Maksudnya nih Kaila Khairunis ini PBPU ya yang berbayar ya, mau pindah ke PBI gimana caranya begitu ya. Nah, kalau mengacu peralihan ke PBI ini memang dia tidak ada persyaratan yang sama di semua wilayah. Kenapa? Karena PBI ini kan dia ada terbagi dua. Ada PBI dari namanya itu PBI Jaminan Kesehatan di wilayah di iurannya itu ditanggung oleh Kementerian Pusat, sementara ada juga yang PBI penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah. Jadi ada tanggungan pusat dan ada tanggungan daerah. Nah, untuk yang tanggungan pusat ini dia resmi berdasarkan SIKNG
data sign dari Kementerian Sosial begitu. Jadi prosesnya itu murni terjadi di Kementerian Sosial. Biasanya data musulannya dari desa berdasarkan tingkat kemampuan si